kuno. Napa nggih manakib, tahlil, khatmil Quran, sholawat, itu amalannya wong kuno-kuno. Tapi secara administrasi harus modern dan transparan. Ini al-khidmah. Jadi amalia wong kuno, tapi secara teknis mengikuti zaman sekarang ini. Tujuan apa? Berusaha kita menjadi orang yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Ada pengabdian kita, ada andil kita di dalam negara dan bangsa ini. Bukan hanya sekedar kita bernaung di negara, wis pokoknya urip ning desa, tapi tanpa ada sumbangsih, boten. Juga dalam naungan dan lindungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini jelas apa yang dilakukan selalu berdasarkan apa yang telah dilakukan para salafun as-salihun, yaitu aliran atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lambang al-fitrah dan al-hikmah terdiri dari gambar satu, pena, alat untuk tulis-menulis, alat untuk menulis. Dua, arah pena yang menuju ke arah bawah. Tiga, kitab 42. Empat, bintang 32. 5, tasbih. 6, pentolan tasbih yang mengarah ke dalam lingkaran. 7, pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas. Arti simbolik dari lambang al-fitrah dan al-hikmah yang 7 tadi. Pena atau alat tulis sebagai lambang mencari ilmu. 2, arah pena ke bawah melambangkan menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. Ini sudah kita pahami semua bahwa kewajiban orang mencari ilmu itu tidak hanya ketika di pondok, tapi sampai kapanpun, mulai bulan panjenengan sedari lahir sampai mati. Itu baru tidak punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Tapi selama masih ada nafas kita masih ada tuntutan dan pertanyaan terkait tolabul ilmu. Jadi boten kok. Makanya sekali-kali dalam al-hikmah itu kehadiran kita itu mengukurkan kewajiban. Kalau sampai dua kewajiban golek ilmu, ketika kulo karo panjenengan hadir di majelis al-hikmah, di situ ada semacam mauidhah, dan itu termasuk ada beberapa ilmu yang diberikan oleh pemauidhah. Itu sudah sedikit bisa mengukurkan kewajiban kita tentang golek ilmu. Nomor 4 buah kitab melambangkan berdasarkan atas dasar Al-Quran, hadis, al-ijma' dan al-qiyas. Jadi jelas dari pedomane wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3, buah bintang melambangkan, memantapkan dan mensempurnakan al-Islam, al-Iman, al
2 urai. Yang kelima, tasbih, melambangkan mengikuti ketetapan dan amaliyah ulama asrafuna as-sholihun. 6. Pendolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendolan yang ketujuh, pendolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan kepribadian, perilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin dari beberapa uraian yang terkait dengan lambang, panjenengan sedaya bisa menyimpulkan, mungkin simpulan panjenengan dengan yang lain, mungkin penyimpulan kula kali panjenengan juga tidak sama. Minimal di dalam al-fitrah dan al-hikmah yang dilambangkan tadi, apa yang dilakukan oleh jamaah al-hikmah, mulai dari menuntut ilmu sampai mengamalkan ilmunya, cara beribadah, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak lepas dari perilaku para aslafun as-sholihun yang berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah yang disertai akhlakul karimah yang mulia. Ini setidaknya kesimpulan dari beberapa lambang yang ada di jamaah hikmah itu. Jadi setiap komposi pulau panjenengan lakon ini sudah tidak mengkhawatirkan lagi, karena apa? Yang dilakukan juga dilakukan para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita. Sedangkan para pejuang kita melakukan sesuatu amal yang tadi berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Di sini masih disertai untuk mengamalkan amalan yang telah ditetapkan atau dicontohkan oleh ahli para aslafun as-sholihun yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, masih disertai dengan akhlakul karimah yang mulia. Nek kula karo panjenengan sedaya bener-bener mencermati niki, insyaallah kula yakin dunia akhirat bakal selamat. Ini terkait dengan lambang. Amaliyah yang diamalkan oleh jamaah al-hikmah, selain pendidikan dan pelajaran yang berkaitan dengan ilmu lahir dan batin, ialah kebersamaan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan di dalam khataman Al-Quranul Karim, kebersamaan di dalam sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebersamaan di dalam manaqib, kebersamaan di dalam memuji dan bersyukur dan berdoa, mendoakan kedua orang tua, para guru, para keluarga, para tinggi sepuh, para tokoh dan pimpinan masyarakat, serta segenap arwahul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nopo si al-hikmah kok amaliyah yang selalu ditentukan. Semisal kalau kita tahlil pakai ikhil, manaqib,
Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani pakai Faidul Rahmani serta khatmil Quran dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Hadratus Syekh niki semata-mata supaya kula karo sampeyan sedaya niku di dalam berzikir, bersolawat, berkhataman, bermanakib, dalam berdoa dan mendoakan siapapun itu bodoh. Ketika sampeyan mengadakan majelis wonten daerah sampeyan, karena yang sampeyan pegangi itu apa yang telah dituturkan oleh Hadratus Syekh, kami pun yang ada di sini mendapatkan apa yang kamu lakukan di majelis di sana. Semacam mungkin ketika konco-konco mengadakan majelis wonten mriki, sampeyan yang berada di jauh, di Sumberpetu, Sumberkerto, di Pangga, dimanapun, itu juga mendapatkan fadilah yang sama. Karena apa? Ketika berdoa, doa kalau itu telah dibukukan oleh Hadratus Syekh. Wonten itu juga disebutkan selain wal muslimin wal muslimat, disebutkan wa jama'atina. Karena kita sudah aktif dalam al-hikmah, disadari atau tidak disadari, kita sudah termasuk sebagai jamaah. Di situ tetap didoakan. Ini loh di daerah Hadratus Syekh. Ada khol jauh di Mojokerto, ada khol bahkan di Jakarta. Orang yang di Malang karena sudah bersatu menjadi satu dengan jamaah hikmah. Ketika disebut jamaah atina, kita akan benar-benar aktif di situ sebagai jamaah, juga akan mendapatkan pahalanya. Itu kalau kita amati salah satu keuntungan kita mengikuti amalia-amalia yang telah ditentukan oleh Hadratus Syekh. Podo wikiri, corone podo, khatamane podo, sholawatane podo, manakibane podo. Ketika berdoa pun mendoakan siapa-siapa sama. Ini juga amalia-amalia bermunajat, berwirid, berzikir dan berdoa selepas mengerjakan sholat fardu, seperti yang dihimpun dan ditertibkan dalam kitab Al-Fathatul Muriyah jilid pertama, dan amalia-amalia sholat sunat di pagi dan malam hari serta doa-doanya seperti yang telah dihimpun dan ditertibkan dalam kitab Al-Fathatul Muriyah jilid kedua dan ketiga. Dianjurkan sebagai berjamaah ketika wirid itu mengikuti apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Hadratus Syekh di Pondok Kediri. Wiritane mari zuhur ya nopo, mari asar ya nopo, mari maghrib ya nopo. Niku sedaya wonten dan sudah diterbitkan kitab tuntunane, tidak hanya sekedar anjuran, tapi sudah disertai dengan bukunya. Ini Hadratus Syekh. Betul, hanya sekedar kok lagi ditang ini. Betul. Jadi kalau ada perintah itu terus apa? Betul apa? Makanya ada buku di situ, buku Fathatul Muriyah yang mengajari kula karo sampeyan witan mari zuhur apa sing diwaca ya apa. Bahkan surat yang dibaca pun ada di situ. Gitu loh. Nah tujuannya apa? Ketika kula karo sampeyan ngampung sholat yang Sumberkerto, ketika maghrib wis wiritane wis padha. Ketika kita berada di Sumberjo, wiritane wis padha. Ketika kita di Al-Fitrah, wiritane wis padha. Ini tujuannya Hadratus Syekh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau, serta berkat dari sadatina wa habaibina indallah ta'ala wa ulama billah wa masyayikhillah wa ibadillah sholihin, dan berkah dari kesungguhan dan keikhlasan para ikhwanina fil thariqah wa jamaat al-khidmah, dan para pecinta dan para simpatisan serta segenap masyarakat semua perjuang dan perjalanan al-khidmah bisa diterima baik oleh lapisan masyarakat bawah, menengah, atas. Alhamdulillah ala kulli hal. Barokahipun majelis al-khidmah kalau wau patut kita syukuri berkah Rasulullah, juga sahabat dan keluarganya, berkah para sahabat, para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibadillah sholihin, juga berkah keikhlasan, kesungguhan dari murid-murid thariqah dan pecinta-pecinta Hadratus Syekh yang terhibur dalam jamaah al-khidmah. Majelis al-khidmah ini bisa diterima di semua lapisan, baik lapisan bawah, sedang maupun atas. Tentu dalam lubuk hati sanubari kita yang sedalam-dalamnya, yang penuh kefitraan, selalu berharap dan berdoa ada penerus dari generasi muda, dari anak-anak keturunan kita dan keluarga kita, untuk memperjuangkan dan meneruskan amaliyah-amaliyah ini dengan memuji dan bersyukur dan berdoa, mendoakan kita semua lebih-lebih pada saat kelak kita telah memenuhi panggilan dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam alam barzakh sampai pada hari kebangkitan atau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pasti dalam hati lubuk kula panjenengan sedaya berharap muga-muga al-khidmah terus sampai dina kiamat. Perlunya apa? Sewaktu-waktu tujuan utama itu namung siji tok. Ketika kula karo panjenengan sedaya niku pun sowan dhateng sampun Allah, andhapan terus. Ketika kula lan panjenengan gemar mendoakan, ketika kula lan panjenengan sedaya sampun mati, sowan dhateng sampun Allah, juga ada yang mendoakan. Ini harapan kula karo panjenengan sedaya. Makanya kula sering matur, jangan hanya bangga ketika kita bisa melakukan hal seperti ini, tapi pandang jauh bagaimana ke belakang. Anak turun kita masihkah bisa melakukan hal seperti ini? Ini sering belum ada. Buat ada kekurangan. Putranya para masyayikh, bahkan putranya A'imatul Khususiyah, begitu Imam Khusus ini wafat, sudah lepas. Wis gak kenal al-khidmah. Bikin iman banget. Makanya tulung panjenengan toh bukan seorang masyayikh, bahkan bukan seorang imam khususi, atau bukan seorang tokoh masyarakat, bukan. Hanya sekedar masyarakat biasa. Besar harapan kula karo panjenengan sedaya, apa yang telah kita lakukan ini kelak terus dilakukan oleh anak turun kita. Makanya mulai sejili mau dikenalkan, diajak. Karena itu sendiri kalau pun sudah aturakan, karena orang tua tidak mengenalkan, begitu orang tua wafat, kalian orang tua ini betul dikenalkan, tidak ada paksaan untuk mengenalkan. Akhirnya dibuat terkenal, putus. Makanya memiliki Hadratus Syekh juga menulis, maka gugah, dorong,
dan bangkitkan hati para jamaah, para pecinta, serta simpatisan dan masyarakat, lebih-lebih para penerus generasi muda kita untuk merasa saling memiliki, menyayangi, menaungi, dan melindungi jamaah Al-Khidmah ini dengan cara didik, ajar, tuntun, dan bimbing dengan penuh kasih sayang, kearifan, kebijakan, kesabaran, dan ketekunan yang mendalam, diiringi dengan ajak bersama-sama dan posisikan serta dudukkan pada posisi dan kedudukan yang sesuai dengan ilmu, tenaga, keahlian, dan kemampuan mereka secara lahir dan batin dan lain-lain. Makanya Hadratus saya sangat-sangat berharap majelis ini saged terus berkesinambungan ila yaumil qiyamah. Karena kenapa? Manfaat dan kegunaannya luar biasa. Makanya monggo kita dengan arif, dengan bijak, juga dengan kesabaran, penuh ketekunan, ngajak datang putra-putranya dhisik, ngajak datang keluarganya terlebih dahulu. Sausé keluarga kula karo panjenengan sedaya saged mengikuti tetangga kanan kiri tetangga kanan kiri kita. Kanca-kanca kula karo sampeyan supados napa pada sarang-sarang ngiring satu majelis, satu atap di bawah naungan Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Penting sangat dalam mengembangkan jamaah Al-Hikmah, utamanya amalan Hadratus Syekh ini dilakukan secara arif dan bijak. Karena apa? Setiap daerah itu berbeda. Sering kula matur, daerah semisal Pagak, kali Sumberjo, kali Gampingan, kalau Sumberkerto, Trogorejo, itu karakter masyarakatnya sudah beda. Makanya sebagai pengurus harus benar-benar memahami dan untuk mengajak itu modelnya jangan memaksakan harus sama. Istilah itu kayak apa istilah ini? Studi banding kanca-kanca betul nang Sumberkerto. Yesus Sumberkerto itu kok bisa sukses jamaahnya sampai ratusan piye carane? Takut-takut, bulan ini kabeh Allah budi turun rumah, budi itu mau borat Allah budi. Lah, kan di kesadaran itu aku bisa berikut tombol-tombol masyarakat ini belum melok Al-Hikmah. Mungkin ini bisa dilakukan di Sumberkerto. Mungkinkah di Sumberjo juga di Bogor bisa dilakukan seperti ini? Harus kita kontrol lebih dahulu. Ojo berudah-berudah, kono-kono sukses, kita harus melakukan hal yang sama. Itu belum tentu. Makanya sebagai pengurus harus benar-benar arif dan bijak dalam melakukan pengembangan Al-Khidmah. Terlebih ketika di daerah yang belum pernah, sering kula matur datang sopan jenengan, lakukan dengan akhlakul karimah. Semisal kados Sumberkerto ini mengadakan majelis di daerah yang bukan daerah mayoritas Al-Hikmah. Misal kados Kraja, Toko Beragu, ini daerah Al-Hikmah sedikit, bahkan belum ada. Ini
Jadi untuk cara menyampaikan, cara mengajak, cara mengadakan majelis wonten riku, ini harus benar-benar hati-hati. Ojo sampai ada kesan sakuse ngajak, sakuse mengadakan majelis, kesannya malah hati kurang bagus. Itu ojo. Mungkin sampai gue paham daerah sampai masing-masing. Minimal sebelum kita melakukan atau mengajak atau mengadakan majelis di suatu tempat yang belum ada atau belum kenal, minimal itu nuwun sewu dhisik, glenon terlebih dahulu. Andai kata nuwun sewu dhisik tidak diizinkan dari si pemilik tempat, jangan sekali-kali memaksa agar kesannya itu elegan. Al-khidmah itu gampang legowo, al-khidmah itu gampang terima. Ojo seakan-akan kita ada kemampuan, kita ada punya power, terus mentang-mentang enaknya majelis nang suatu tempat sing ditempati gak siap, gak terima. Oh, itu karek ketempatan tok, sembarang sak cukupi karek delok tok, mosok ngono sing gak terima. Jangan, hal-hal seperti ini jangan. Makanya jauh-jauh sebelumnya itu minimal nuwun sewu dhisik. Sause nuwun sewu, kalau memang ada respon yang baik, monggo diteruskan. Kalau tidak bisa, mundur dhisik. Kelemahannya apa? Dipelajari, ditelaah dhisik. Kekuranganku mergo gak pas, gawane wong sing tak gawa kurang tepat. Misal aku gawa iki kurang pas, karena wong iki kurang diterima ning kene, sehingga dadekne iki gak gelem terima. Mundur sik, ancang-ancang lain waktu masuk lagi. Jadi dengan cara seperti itu, insya Allah al-khidmah tidak ada kesan buruk di mata masyarakat. Kalau kita melakukan sesuatu hal sesuai tatanan tuntunan Hadratus Syekh yang disertai dengan cara-cara yang baik dan berakhlakul karimah, kami yakin akan bisa diterima oleh semua masyarakat. Itu bukan satu kulaturakan sepeda malih wong iki namine waca bareng-bareng. Lek enek salah iki hal sing wajar wong dhewe yo terus terang cara ngaji ngono nggih guru wis kita diterima. Ketika dulu kami di BB nanti maca bareng-bareng itu iki. Nanti tapi keputusan akhir tersebut ini masih ngambang sedaya karena apa? Jari siang ini, jari siang ini, jari spring ini, jari spring ini. Tapi minimal kita sudah memahami pribadi kita sendiri-sendiri dan kita memahami setidaknya apa sih, bagaimana sih kehendak dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Nasrullah Al-Saki radhiyallahu anhu mengadakan majelis al-khidmah yang telah disertai dengan panduannya sekali, yaitu buku pedoman. Minimal paling boten niku damel kula lan panjenengan sedaya pedoman dalam melangkah mengembangkan suatu lembaga yang didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Nasrullah Al-Saki radhiyallahu anhu, yaitu majelis al-khidmah. Mungkin kita konan monggo.
Brother ayo, boleh tau. Tujuh ayo. Agak gak ini, agak. Sobu. Oh. Gamian. Hah? Sobu. Kontoran, boleh pertanyaan juga? Moga-moga isi penting di dalam iman besar panjenengan sedaya jeren irenan menabi besar panjenengan ren irenan tak marena. Karena kulo yakin di antara sekian banyak nama cakanya pengurus ini pasti ada sebagian itu yang cuma istilahnya nomor tidak mau kerja cuma cari muka, kasarannya ngotot, itu pasti ada. Nah, itu suatu penghambat bagi si ikhlas. Hati-hati. Oh itu ketua, oh itu sekretaris, oh itu bendahara, jumbo penakit dong. Wayang ini enggak enak, wayang ini enggak enak, toko-toko ngatur. Kita itu lebih biasa, itu dalam struktur perjuangan yang itu biasa. Eling-elingan itu sebagai rintangan. Jadi sampai wah benar itu ngono, ya sekali-kali dilek nih. Ojo ngono lah, ayo dikompaki koncone, dibarengi koncone. Ojo tekone keri, mulai dhisik kayak Hamid itu terutama, dia sering-sering ngomong kadang-kadang. Niku ojo. Terus itu suatu apa? Digawe cekelan kalau sampean apa yang dilakukan orang itu tidak baik menurut sampean, jangan sekali-kali dilakukan. Sampean mandang sian, oh itu toko keri mulai dhisik, kita itu toh gak belum kerja, bagi sampean kurang baik. Wis menengoe elek nolak kena, nek gak kena ojo lakoni kaya iku. Oh tak bales supaya nih dampingan gak gelem teko bengi, buyar gak gelem ngewangi, teko isu kita itu jadi penerima tamu, wis telahnya berkat berwatir tak bales tak biar ngono, ojo. Jadi ingatin setiap perjuangan pasti ada hal-hal seperti itu, pasti itu. Bukan mungkin pos tubuh yang ini langsung buat kepenaan sama nanti itu ketuanya kayak turun top. Nah itu boleh ada si model nonton itu ya apa kebijaksanaan ketua. Wah dia orang milik nih. Semisal enak pengurus Sumberjo. Karena Sumberjo salah satu Sumberjo pengurusnya kok gak tepat. Dan ini ketuanya wani miliknya orang. Lihat orang milik nih, jalur turun sak dhuwure, jalur turun pengurus campur milik nih, jalur turun. Dari kecamatan enggak ada sih, jalur turun nih dhuwure musim dhuwure sih aneh. Lihat dhuwure gak ada, lapor nang kowe, lapor nang khusus ini. Betul apa? Demi kemajuan, demi kebersamaan. Betul apa? Lek wis dilek bisa pintu ora kena ya wis pancen sifate kaya ngono. Dadi lek sifate kaya ngono wis dimaklumi. Senengane pancen ngono kuwi. Nek ngono kuwi munggo sampeyan ora apik, aja bisa-bisa sampeyan dhewe lakoni. Pun nggih, boten enten. Muga-muga bulan panjenengan sedaya saking naringan istiqomah tumainah. Dipun paringi sehat dohir babatinan, dipun paringi ikhlas, sehingga bulan panjenengan sedaya Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Isaki radhiyallahu anhu ridho dari bulan panjenengan sedaya satabiyah ridho saking Hadratus Syekh Allah Subhanahu wa taala ridho dari bulan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
monggo sakonten terus sebenarnya